ikhlas, tobat, syukur, sabar. Karena dalam hidup ini tidak akan keluar dari 4 kejadian. 1, sebagai orang yang diberi nikmat iman, kita akan berbuat baik. Insya Allah kita berbuat baik. Tapi tidak semua kebaikan diterima. Tidak semua kebaikan membuat bahagia. Tidak semua perbuatan baik mengangkat derajat kita, kecuali kalau punya kunci yang bernama ikhlas. Maka wajib bagi kita untuk betul-betul tahu ilmu ikhlas dan bermujahadah, berjuang sekuat tenaga, riadoh melatih diri dari waktu ke waktu agar menjadi lebih ikhlas. Kita sudah sama-sama tahu, sehebat apapun amal, berjihad sampai mati sekalipun, kalau tidak punya keikhlasan, tidak diterima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 1 itu, jadi siapapun yang tidak pernah belajar ilmu ikhlas dan tidak punya target menjadi orang yang ikhlas, maka dia tidak akan diterima amal baiknya walaupun sepertinya banyak berbuat baik. 2, yang kedua adalah ilmu tobat. Mengapa? Karena kita manusia pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Tidak ada ancaman dalam hidup kita kecuali dari keburukan kita sendiri. Zalamtu nafsi. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu mengapa hidup ini galau, mengapa hidup ini bertubi-tubi dirundung masalah, kepahitan, musibah, periksa saja dosanya. Orang yang tidak merasa berdosa, biasanya itulah orang yang paling banyak dosa. Karena bagi orang munafik, dosa itu seperti lalat saja yang ditepis, kecil. Tapi bagi orang beriman, dosa itu seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Oleh karena itulah sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah pun menganjurkan, memberi contoh. Sehari 100 kali beliau memohon ampunan Allah, padahal beliau tanpa dosa. Apa kata kita yang bergelimang dosa dari hari demi hari? Maka siapapun yang tidak bertobat, tidak tahu ilmu tobat, dan tidak bertobat, maka bersiaplah hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kehinaan, hidup dalam ancaman menjadi ahli neraka. Karena dosa-dosa kita adalah ancaman terbesar dalam hidup. Kalau kita tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Tadi yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kedua, Allah mencintai orang taubat. Jadi dari dosa itu kita bisa dicintai Allah kalau dosanya sudah terjadi dan taubat serta tidak ada niat untuk berbuat dosa selanjutnya. Jadi jangan aneh, ada orang yang dosanya banyak, besar, tapi sangat banyak menyesali dan menangisi dosanya, bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang yang banyak amal dan merasa suci, merasa soleh, merasa solehah, tidak pernah keluar air mata tobatnya. Mana ada manusia tanpa dosa kecuali Rasulullah.
Yang keempat, ilmu terpenting yang wajib kita miliki adalah syukur. Mengapa? Karena setiap saat kita ini diselimuti oleh karunia Allah. Tetapi nikmat dari Allah belum menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan tuh kalau bisa syukur.